Vietnam sekarang ini sedang dalam kondisi siap tempur setelah sukses mendapatkan kemenangan dramatis atas Filipina. Mereka sekarang terpaut 1 poin lagi saja atas timnas Indonesia. Pertandingan terakhir nanti saat mereka melawan Irak akan jadi penentuan kelolosan Vietnam. Dan mereka wajib mendapatkan kemenangan sebab timnas Indonesia akan melawan Filipina pada pertandingan terakhirnya. Tapi orang-orang Vietnam optimis mereka bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti inilah komentar orang Vietnam jelang melawan Irak. Jika Anda mengatakan itu, saya tidak akan menerimanya. Kok bisa 99,9%? 100% lebih tepat. 1. Indonesia tidak akan kalah dari Filipina dengan level pemain naturalisasi ini. Hanya bisa berubah dari imbang menjadi menang. Kedua, Vietnam tidak bisa menang melawan Irak di lapangannya, meski sudah kehabisan motivasi kecuali ingin menang di babak kedua. Tapi bagaimanapun, kita tetap berharap Indonesia kalah dan Vietnam tidak kalah. Kita lanjut ke babak ketiga, hanya berharap dan bermimpi. Secara teori, Filipina hanya perlu menahan Indonesia dan Vietnam hanya perlu menang atau seri melawan Irak dibandingkan selisih gol. Maka Vietnam terbuka penuh. Dalam sepak bola, Anda tidak bisa memprediksi apapun. Kalaupun Filipina bisa menahan Indonesia, Vietnam tetap harus menang. Pengalaman mencoba melakukannya lagi membutuhkannya banyak waktu. Apa gunanya melanjutkan ke putaran ketiga dengan sistem sepak bola berbahan bakar bensin dan minyak? Saya pikir para pemain pada hari itu kembali membuat sejarah. Skenarionya sulit bagi Vietnam, meski Vietnam menang melawan Irak dan Indonesia menang melawan Filipina. Vietnam tetap tersingkir dengan harapan di babak terakhir Filipina akan bermain sekuat tenaga demi kehormatan dan menang melawan Indonesia. Selain itu, Irak secara resmi masuk dan mereka akan bermain dalam susunan pemain yang sama. Kedua hal ini akan membantu Vietnam maju. Mempertimbangkan situasi kualifikasi Piala Dunia saat ini, apakah masyarakat mengenal Rosier sebagai pahlawan timnas Indonesia? Bahkan sekarang aku masih memimpikan dongeng. Jika mereka mengalahkan Irak di kandang sendiri, itu akan sangat sulit. Apalagi Filipina menang di kandang Indonesia. Itu seperti memetik bintang di langit. Ya, saya masih tahu. Bagaimanapun juga, masih ada harapan meski sangat rapuh. Tapi jujur saja, tim Vietnam kita harus menyalahkan diri sendiri karena kalah dari Indonesia baik kandang maupun tandang. Kehilangan 6 poin. Setelah kalah dari Indonesia di kedua ronde tersebut, hampir dipastikan 99,99% kita tersingkir dan tidak bisa melanjutkan ke ronde 3. Hanya syarat yang diperlukan, tapi syarat yang cukup. Bisakah kita menang melawan Irak di lapangan mereka? Saya tidak percaya. Jika kami menang, satu hal yang pasti mereka tidak akan benar-benar bertarung dan hanya ingin membiarkan kami lolos ke babak berikutnya. Pintu yang sangat sempit ditinggalkan mantan pelatih Prancis untuk pelatih Korea Selatan. Separuhnya telah dilewati, separuhnya lagi jauh lebih sulit. Namun yang terpenting adalah segala sesuatu mempunyai permulaan yang sulit atau segala sesuatu mempunyai permulaan yang mulus. Permulaannya sudah cukup membuat Vietnam bahagia tak terlukiskan dan dampaknya akan terus berlanjut. Bukan hanya Irak, tidak ada yang memaksa kita untuk bermimpi. Teruslah bermimpi meski tidak berhasil. Sayang sekali yang mencintai Vietnam. Secara umum, jika Anda beruntung, Anda akan masuk. Jika tidak, bermainlah dengan keras. Pelatih baru belum menunjukkan banyak hal. Jika Anda kehilangan hadiah ini, lanjutkan ke hadiah berikutnya. Penting bahwa jika Anda menang atau kalah dalam suatu pertandingan, pelatih baru dapat mengambil pelajaran dan mengajari tim cara bermain indah, bermain bagus, dan berkontribusi, maka kesuksesan akan datang. Saya pikir bermain bagus dan eksplosif seperti pertandingan melawan Filipina sudah bagus. Yang terbaik adalah bermain imbang dengan Irak. Tapi itu harus eksplosif, harus fleksibel, dan menunjukkan kepada para penggemar Vietnam vitalitas baru dan intensitas yang melekat dalam semangat Vietnam. Bersabarlah, kembangkan dan kumpulkan pengalaman secara menyeluruh, maka Anda akan stabil dalam permainan. Akan sangat memalukan jika kita masuk dan bertindak sebagai alas jalan bagi orang lain. Lolos atau tidaknya Vietnam ke babak kualifikasi ketiga sudah tidak bisa kita putuskan lagi, karena harus melihat hasil pertandingan lainnya. Apalagi laga terakhir lawan tidak mudah untuk dimainkan. Yang penting adalah bagaimana cara kami bermain, sehingga meski tidak lolos ke babak ketiga, para supporter tetap bisa melihat perjuangan sang pemain, terlebih lagi melihat masa depan yang lebih baik. Melalui pertandingan kemarin, khususnya babak kedua, kita melihat tim menyerang dengan baik, memiliki niat yang jelas dalam menyerang. Dan rencana bermain di sayap atau tengah juga bagus. Pelatih membaca situasi dengan baik, mengatur dan menyesuaikan personil dengan cepat dan akurat.
pertahanan harus lebih sempurna, terutama rencana anti serangan balik. Selain gol pertama, di babak pertama kami juga menghadapi dua situasi berbahaya saat tim lawan melakukan serangan balik. Kami melihat ada harapan untuk masa depan.